Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab fikih dengan judul Umdatul Fiqhi karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan kita terakhir, alhamdulillah, kita sudah selesai dari kitab At-Thaharah terkait dengan bersuci, mulai dari pembahasan tentang air sampai paling terakhir kita bahas tentang darah nifas. Maka di malam hari ini kita masuk di pembahasan yang baru, kitab yang baru yang beliau bawakan di tulisan ringkas ini, fikih ringkas, yang beliau katakan Umdatul Fiqhi, pokok dalam pembahasan fikih. Kita masuk sekarang di kitab yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau Kitabus Shalah. Kitab tentang salat. Ini adalah pembahasan yang paling penting di dalam pembahasan fikih. Karena kita sudah maklumi bersama, salat adalah rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Salat adalah merupakan fondasi pokok di dalam agama Islam. Bahkan tidak ada Islam bagi orang yang tidak salat. Walaupun dia bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Sebagaimana nanti kita akan bahas di ucapan penulis terkait dengan hukum salat 5 waktu. Salat secara bahasa adalah bermakna doa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum." Salatlah untuk mereka, karena salat engkau untuk mereka itu adalah ketenangan. Disebutkan oleh para ulama tafsir, salat di sini maknanya adalah doa. Jadi kalau kita terjemahkan berdasarkan tafsir tadi, berarti arti ayat ini itu dalam surat At-Taubah ayat 103, doakanlah mereka, karena doanya kamu atas mereka itu adalah ketenangan untuk mereka. Ini arti salat secara bahasa. Adapun secara istilah, kalau di dalam syariat ada penyebutan kata salat, misalnya datang dalam Al-Quran, wa aqimus shalah,
dirikanlah salat. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, misalnya innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat adalah wajib kepada orang-orang yang beriman di waktu yang telah ditentukan waktunya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamus shalah. Kalau mereka bertobat dan mendirikan salat. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau katakan bunyal Islam ala khamsi. Islam dibangun di atas 5 perkara. Setelah 2 kalimat syahadat, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan wa iqamis shalah. Apa arti salat di ayat tadi? Demikian pula di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru kita sebutkan. Maka ini adalah yang melafadzkannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang diinginkan dengannya adalah secara istilah. Arti salat menurut istilah dia adalah ibadah. Datu aqwal wa af'al mukhassasah muftatahatan bitakbir wa muqtatamatan bitaslim ma'an niyah. Salat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah yang memiliki ucapan dan perbuatan. Di dalam salat ada ucapan dan ada gerakan berupa anggota badan yang khusus. Ucapannya ucapan yang khusus, gerakannya juga gerakan yang khusus, sudah diajarkan. Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita apa yang diucapkan dan apa gerakannya. Muftatahah yang dibuka dengan takbir, maksudnya takbiratul ihram, wa muqtatamah serta ditutup bitaslim dengan salam, assalamu alaikum. Ini semua Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kita. Mulai dari pembuka salat takbir sampai penutup salat taslim. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengajaran yang rinci dan sempurna. Semuanya. Dari perkara yang rukun, yaitu kalau tidak ada, maka tidak ada salat. Wajib, maksudnya kalau ditinggalkan berdosa, walaupun salatnya sah. Bahkan yang sunnah-sunnahnya. Sudah diajarkan. Ucapan dan perbuatannya. Oleh karena itu, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, rahimahullahu taala dari sahabat Malik bin Huwairits, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat, kata Nabi. Kenapa? Karena Nabi telah mencontohkan mulai dari takbir, Allahu Akbar, ucapannya takbir, apa gerakannya sudah dicontohkan. Tangan diangkat, sampai mana, kapan diangkat, semuanya. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan di pembahasan bagaimana Nabi SAW sholat. Mulai dari takbir. Setelah takbir, apa yang dibaca? Sebelum baca Al-Fatihah, apa yang dibaca? Itu diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW diam antara Allahu Akbar dan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan para sahabat tidak tahu apa yang dibaca.
Maka datang sahabat, ya Rasulullah, apa yang kau baca saat kamu diam antara takbir dan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin? Nabi mengajarkan kepada mereka, saya baca doa ini. Nanti kita akan sebutkan. Ruku dijelaskan bahkan bagaimana posisi punggung, kepala, tangan yang di lutut, bagaimana posisinya, diterangkan. Ketika bangkit dari ruku, tangannya kemana, turun sujud, bagaimana turun sujud, apa sunnah-sunnah dalam sujud, apa gerakannya, apa bacaannya, bangkit dari sujud, sujud lagi, bangkit untuk rakaat kedua, semuanya diajarkan. Sampai salam. Karena agama kita alhamdulillah adalah agama yang sempurna. Tidak ada lagi sisa untuk kita buat dari akal kita sendiri. Nabi SAW telah mengajarkan kita segala sesuatu. Jangankan rukun Islam yang kedua, masalah kesempurnaan saja, buang hajat diajarkan. Duduknya hadap kemana? Saat kita buang air, kita kalau diharuskan untuk menyentuh kemaluan kita, pakai tangan apa? Kalau kita bersihkan, pakai tangan apa? Semuanya dijelaskan. Ini perkara yang hanya terkait dengan hajatul insan, kebutuhan orang sebagai manusia. Nah, apalagi rukun Islam yang kedua telah diterangkan dengan sejelas-jelasnya. Bahkan Nabi pernah satu ketika beliau sholat di atas mimbar. Beliau sholat di atas mimbar. Dan beliau jelaskan apa tujuannya, apa maksudnya. Beliau sebutkan di akhir setelah selesai agar supaya para sahabat mempelajari bagaimana Nabi SAW sholat. Ini perkara yang sangat jelas dalam agama, mulai dari takbir sampai salam. Dan sholat ini tentunya tidak ada perselisihan di kalangan kita, umat Islam, akan disyariatkannya. Sangat banyak dalil. Bahkan sholat, akan wajibnya sholat 5 waktu ini merupakan perkara yang diketahui secara darurat dalam agama. Walaupun orang tidak belajar, itu namanya diketahui secara darurat. Walaupun orang tidak belajar pasti tahu. Oh, kalau saya umat Islam, maka ada rukun sholat yang harus saya lakukan. Bagaimana tidak? Di dalam Al-Quran lebih 80 tempat disebutkan masalah sholat di Quran. Iya. Jadi ketika kita seorang muslim baca Al-Quran, kita akan mendapatkan lebih dari 80 kali sholat itu disebutkan. Sangat banyak. Demikian pula dalam sunnah Nabi SAW, tentunya tidak diragukan dan tidak samar lagi bagi kita. Akan terkenalnya masalah sholat. Sebentar beliau akan menyebutkan sebagiannya. Salah satu dari hadits Nabi SAW. Kata beliau rahimahullah, rawa Ubadah ibn Samit. Ubadah ibn Samit meriwayatkan, radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allah 'alal ibad fil yaumi wal lailati
faman hafadha 'alaihinna kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah wa man lam yuhafid 'alaihinna lam yakun lahu indallahi ahdun insya'a adaba wa insya'a ghafarlah. Kata beliau, diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 5 salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba dalam sehari semalam. Siapa yang menjaganya, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki janji kepadanya untuk memasukkannya ke dalam surga. Ikatan antara seorang yang melakukan salat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Wa man lam yuhafid 'alaihinna, siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, lam yakun lahu indallahi ahdun, maka tidak ada ikatan perjanjian antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa salat adalah janji, ikatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meninggalkannya maka kafir. Nanti kita akan menjelaskan dan menyampaikan hadisnya di pembahasan hukum orang yang meninggalkan sholat secara sengaja ataupun karena malas. Jadi siapa yang tidak menjaga sholat, tidak ada jaminan untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya'adabah, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah akan menyadapnya. Wa insya'a ghafarlah, dan jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Maka kata beliau rahimallah, fas-shalawatul khams wajibatun ala kulli muslim. Berdasarkan hadis ini, salat 5 waktu wajib terhadap setiap muslim. Berdasarkan hadis ini, kalau kita mau tambah, ada hadis kedua dari Nabi SAW, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Kata Nabi SAW, bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Islam berdiri di atasnya. Syahadat an la ilaha illallah, ini yang pertama. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini rukun pertama. Wa iqamis shalah, ini yang kedua. Mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga, mengeluarkan zakat. Wa shaum Ramadan, ini yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Ini 5. Salah satunya adalah sholat. Hadis ketiga adalah hadis, ini juga hadis yang sangat terkenal, yaitu ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke Yaman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga Imam Muslim. Kata Nabi SAW kepadanya saat beliau diutus untuk berdakwah
ke Yaman, innaka sata'ati qauman ahla kitab. Sungguh kamu akan mendatangi kaum dari ahli kitab yang diberikan pengetahuan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah. Fa idza ji'tahum, kalau kamu datang kepada mereka, sudah sampai ke kaum itu, fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah. Maka dakwakan kepada mereka untuk bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini yang pertama dulu. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Ini dakwah pertama yang kamu harus berdakwah, menyerukannya kepada mereka. Fa inhum ata'u laka bidzalik, kalau mereka sudah taat, sudah mengikuti kamu dalam hal itu, ini baru pindah. Kalau mereka sudah benar syahadatnya, maka kata Nabi SAW, "Fa'akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim 5 shalawatin fi kulli yaumin wa lailah." Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka 5 salat dalam sehari dan semalam. Ini hadits ketiga tambahan untuk yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, yang menunjukkan bahwa salat 5 waktu wajib bagi setiap muslim. Bagi setiap muslim. Tapi muslim yang bagaimana dulu? Belum lanjutkan. Akil, balik. Muslim yang berakal, keluar yang tidak berakal. Majnun, orang yang gila. Tidak wajib padanya sholat. Balik, yang sudah berusia balik, keluar yang belum berusia balik. Kalau seorang anak belum balik, maka tidak wajib baginya sholat 5 waktu. Tapi tetap disuruh untuk sholat sebagai pengajaran saja. Bukan karena wajibnya, tapi untuk melatih anak itu supaya dia terbiasa melakukan sholat. Kata Nabi SAW, "Muru abna'akum bis-sholati li 7 sinin." Ajak anak kalian untuk sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Kalau sudah berumur 7, ajak untuk sholat. Wadribuhum 'alaiha li 10 sinin. Pukul kalau dia tidak mau sholat kalau sudah berumur 10 tahun. Ini untuk apa? Bukan karena wajibnya, tapi karena untuk mendidik dan melatih anak itu supaya terbiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipersyaratkan harus berakal. Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan selainnya, rufi al-qalam an salas, diangkat dosa catatan dari 3 golongan. Anin naim hatta yastayqib, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Di apa yang dilakukan oleh orang dalam tidurnya itu tidak dicatat sebagai dosa. Tidak dicatat sebagai dosa. Sampai kapan? Sampai terbangun. Wa anis sabi hatta yahtalim. Ini untuk syarat kedua, nanti untuk baliknya. Dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Karena ini untuk laki-laki dan perempuan berlaku. Karena tanda atau ciri seorang itu telah masuk usia balik
salah satu dari 3, ini yang umum untuk laki-laki dan perempuan. Mimpi basah, itu dia bermimpi, kemudian keluar mani. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Yang ketiga, kalau dia berusia 15 tahun. Dan ini tidak harus terkumpul. Kalau belum 15 tahun tapi sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluan, balik. Atau belum 15 tahun tapi dia sudah mimpi basah, balik. Ini ketiga. Yang keempat, khusus untuk perempuan, yaitu kalau dia keluar dari haid. Kalau dia keluar dari haid, maka ini sudah balik. Sudah usia balik. Jadi diangkat dari anak kecil sampai dia mimpi. Itu sampai usia balik. Wa anil majnun hatta yaqil, dan dari orang gila sampai dia berakal. Ini tadi dipersyaratkan balik akil. Harus dia berusia balik akil. Ini yang wajib baginya sholat 5 waktu. Illal haid wan nufasa. Ini bagi perempuan. Kan umum. Sholat wajib terhadap wanita atau laki-laki. Yang penting dia berakal dan sudah berusia balik. Kecuali perempuan yang sedang haid atau nifas. Walaupun dia sudah balik akil, tapi kalau keluar dari haid, tidak wajib baginya sholat. Atau keluar padanya dari nifas, tidak wajib baginya sholat. Dan kalau dia sholat, tidak sah. Dan kalau dia sholat, tidak sah. Semua ini adalah disepakati oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, tentunya berdasarkan dalil yang sangat banyak. Berdasarkan dalil yang sangat banyak. Faman jahada wujubaha li jahli, siapa yang menentang kewajiban sholat karena tidak tahu. Anda dia tinggal di Badia, pedalaman, tidak ada jaringan HP, tidak ada televisi, pokoknya di pedalaman. Atau dia baru masuk Islam, baru saja bersyahadat. Kalau dia menentang kewajibannya li jahli, karena kebodohannya, apa harus dilakukan? Urifa dzalik. Diajarkan kepadanya. Sampaikan bahwa Islam mewajibkan kepada setiap orang yang masuk di dalam Islam untuk sholat 5 waktu. Diajarkan. Wa in jahadaha inadan kafaro. Kalau dia menentangnya setelah diajarkan, dia bilang, tidak wajib bagi saya sholat. Karena menentang, maka hukumnya kafir. Dan ini tidak ada perselisihan. Siapa menentang kewajiban sholat setelah tahu, maka hukumnya kafir. Tentunya keluar dari Islam, hukumnya murtad. Hukumnya murtad. Karena dia menentang rukun kedua dari rukun Islam yang telah kita sebutkan tadi, dalil-dalil akan kewajibannya. Kata juga Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholah. Ikatan yang mengikat kita, yang membedakan kita dengan yang lain adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Ini kalau dia menentang setelah dia tahu. Kemudian, cukup? Baik, ini kalau menentang setelah tahu, insya Allah kita akhirkan di pertemuan akan datang. Kalau dia menentang karena malas,
kan nanti akan disebut oleh penulis intarokah tahawunan, masih ada satu kalimat baru itu datang. Insya Allah kita akhirkan di pekan akan datang. Kalau dia meninggalkan karena bermudah-mudahan atau karena malas, insya Allah. Ini yang penting hukumnya. Kalau dia menentang dalam keadaan dia sudah tahu ilmunya, maka hukumnya kafir, murtad, keluar dari Islam. Alhamdulillah, kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang bertanya langsung, silakan. Silakan. Bagaimana hukumnya orang yang selalu menjalankan sholat Jumat tapi meninggalkan sholat wajib yang lainnya, Ustaz? Karena kebanyakan mereka berdasarkan dalil yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali maka dihukumi keluar. Jadi dia mendahulukan Jumat tapi meninggalkan wajib yang lain. Baik. Ada pertanyaan? Bagaimana kalau ada orang sholat Jumat tidak sholat 5 waktu? Karena sholat Jumat siapa yang meninggalkannya berturut-turut 3 kali katanya kafir. Tapi ini kan sholat Jumat saja. Sholat Jumat saja. Ini mas hanya mengamalkan satu dalil. Gimana kita lakukan dengan dalil yang lain? Dalil yang lain. Bahwa Nabi diwahyukan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala firman Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din." Kalau dia bertobat, mendirikan sholat, ini kan ada Jumat. Sholat maksud sholat 5 waktu. Mengeluarkan zakat, maka dia saudara kalian dalam agama. Artinya pemahaman kebalikannya. Kalau dia tidak sholat, dia sudah bertobat dari kekafiran ke Islam, tapi tidak sholat, maka bukan saudara dalam agama. Bukan saudara dalam agama. Ini hukumnya. Kemudian setelah itu perlu kita lihat juga kenapa dia tinggalkan. Apa karena malas atau menentang? Kalau menentang tadi, dia bilang misalnya, ya wajib hanya Jumat, karena itu disuruh jaga. Iya, sholat 5 waktu enggak. Kalau dia menentang, setelah dia tahu ilmunya, yang wajib itu 5 waktu. Jumat itu pengganti zuhur. Pengganti zuhur. Lebih berat meninggalkan zuhur daripada Jumat. Karena Jumat boleh ditinggalkan oleh orang yang punya udzur. Jumat, kalau zuhur tidak boleh. Walaupun kita udzur. Selama masih ada akal, wajib zuhur. Kalau Jumat kita sakit, gugur. Jangan 3 kali mas, 1 tahun kita sakit, gugur Jumat. Tapi kalau zuhur, 1 tahun kita sakit, tidak sholat, kafir. Kalau sengaja menentang. Tapi kalau karena malas, kita akhirkan pertemuan akan datang. Bagaimana cara mengqashar sholat ketika safar? Caranya gampang, seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita mau sholat jamak qashar zuhur asar, pertama boleh takdim, boleh takhir. Boleh jamak takdim maksudnya kita majukan waktu asar, sholat asar di waktu zuhur. Sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Dan boleh jamak takhir, dalam artian kita akhirkan zuhur ke waktu asar. Sholat zuhur dulu, baru asar. Itu pertama. Demikian pula maghrib isya. Boleh takdim, boleh takhir. Setelah itu, di dalam jamak, dalam safar, setelah boleh takdim, boleh takhir, maka boleh qashar. Yang diqashar 3 sholat. Zuhur, asar, sama isya. Maksudnya apa qashar? Qashar dikurangi. Dikurangi. Zuhur jadi 2, asar jadi 2. Jadi kalau tadi takdim berarti zuhur dulu 2 rakaat, salam, bangkit lagi asar 2 rakaat. Itu namanya jamak qashar. Jamak qashar. Di maghrib juga sama seperti itu. Maghrib 3 karena maghrib tidak diqashar. Tidak diqashar. Maghrib 3 kemudian isya 2. Setelah salam. Mau takdim atau takhir. Begitu yang diajarkan di dalam
ya syariat kita dalam syariat Islam terkait dengan jamak qasar. Wallahu a'lam. Yang mana dianjurkan untuk makmum mendengarkan Al-Fatihah saja dari imam atau membaca Al-Fatihah setelah imam. Nanti ini akan datang, tapi siapa tahu karena perlu ditanyakan. Hukum Al-Fatihah bagi imam dan bagi makmum sendiri ataupun sholat jamaah, sholat sirriyah ataupun sholat jahriyah, itu adalah rukun sholat. Rukun sholat. Artinya, tidak ada sholat kalau orang tidak baca Al-Fatihah. Tidak ada sholat kalau tidak ada bacaan Al-Fatihah. Ini bisa dikatakan disepakati oleh para ulama karena sebenarnya ada perselisihan yang tidak diterima, yang ganjil dalam masalah ini, yaitu dari pendapat Abu Hanifah. Dia mengatakan yang penting baca Al-Quran, tidak harus Al-Fatihah. Yang penting baca Al-Quran, tidak harus Al-Fatihah. Tentunya ini menyelisih apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini umum. Imam makmum, sendiri jamaah, sir ataupun jahar. Ada hadis yang dipakai oleh Abu Hanifah yang dia katakan kalau sholat jahriyah, sholat punya imam, maka tidak perlu baca Al-Fatihah. Ini pendapat Abu Hanifah. Dia menyelisih Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah. Dia berdalil dengan hadis man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Siapa yang punya imam, maksudnya sholat sebagai makmum, maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Artinya tidak perlu makmum baca, cukup imam. Cukup imam. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi dan selainnya, tapi dia adalah hadis yang dhaif. Bahkan sebagian ulama menghukumi ini hadis palsu. Ini hadis palsu. Didhaifkan oleh banyak ulama, didhaifkan oleh Ibn Abdul Bar dalam madhab Malikiyah, didhaifkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam madhab Hambaliyah, didhaifkan oleh Ibnu Taimiyah juga ya dalam madhab Hambaliyah, walaupun beliau sebagai mujtahid mutlak, maksudnya beliau berpegang bukan dengan madhab, tapi asal madhabnya Hambali, cuman beliau banyak juga menyelisih Hambali kalau tidak cocok dengan dalil. Ya, didhaifkan oleh Ibnu Taimiyah, didhaifkan oleh Ibnu Qayyim, didhaifkan oleh Ibnu Mundir, Ibnu Katsir di dalam madhab Syafi'iyah, demikian pula Al-Baihaqi dalam madhab Syafi'iyah. Yang meriwayatkan hadisnya dia dhaifkan juga. Yang meriwayatkan hadisnya dia dhaifkan juga. Hadisnya dhaif. Jadi sementara tadi hadis yang sahih, tidak ada salat bagi orang tidak baca Al-Fatihah, itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Seperti itu terkait dengan bacaan Al-Fatihah. Masih ada pertanyaan? Masih ada waktu? Pertanyaan yang terakhir, mereka yang berdalil bahwa ketika ada yang membaca Al-Quran, kita wajib untuk mendengarkan. Baik, sekarang katanya ada yang berdalil dengan ayat fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka dengarkanlah dan diam agar supaya kalian dirahmati. Kita katakan ini ayat umum. Di mana saja kita dengar Al-Quran, kita diam. Walaupun dalam ceramah begini. Kalau ada ceramah di sebuah Al-Quran, tidak boleh kita berbicara. Ini ayat umum, bukan hanya di dalam sholat. Sementara sholat ada aturan khusus. Saya sebutkan dalil kenapa bilang ada aturan khusus. Pernah terjadi di masa Nabi SAW. Di sholat subuh. Nabi SAW baca, para sahabat di belakang baca. Mengikuti Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la'allakum takra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian baca di belakang imam. Kata para sahabat, iya kami baca. Apa kata Nabi SAW? La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Jangan kamu lakukan, jangan kalian baca kecuali Al-Fatihah. Berarti kan diizinkan. Asalnya kalau baca Al-Quran, kita diam. Umum. Ini dalil namanya dalil umum. Kemudian datang dalil khusus. Bagi orang yang belajar usul fikih tentunya tahu. Karena wajib kita beramal dengan dalil umum
selama tidak ada yang mengkhususkannya. Kalau ada yang mengkhususkannya, wajib kita berpindah dari tadi yang umum kepada yang khusus. Seperti itu. Adakah lafaz yang diucapkan sebelum takbir? Karena saya biasa dengar imam istighfar, salawat, as-salatu rahimakumullah, dan lain-lain. Tidak ada. Tidak ada dinukil dari Nabi SAW sebelum sholat. Sebelum sholat. Saya contohkan misalnya, ada suatu kejadian di masa Nabi SAW, seorang masuk masjid. Seorang masuk masjid. Dia sholat. Nabi SAW duduk di tembok masjid. Setelah sholat, dia datang kepada Nabi SAW, salam. Nabi SAW katakan kepadanya, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali, kamu sholat. Kamu belum sholat. Padahal dia sudah sholat. Padahal dia sudah sholat. Dia lakukan kedua kali. Setelah selesai datang kepada Nabi masih tetap. Ketiga kali datang kepada Nabi masih tetap. Nabi katakan seperti itu. Maka dia karena sudah 3 kali, dia katakan, saya tidak bisa lagi yang lebih bagus daripada ini. Artinya dia sudah lakukan yang terbaik. Tapi tetap disuruh ulang. Dia minta diajar oleh Nabi SAW sholat. Maka Nabi ajarkan kepadanya sholat. Ini hadis, Masya Allah. Hadis Abu Hurairah. Nabi ajarkan kepadanya sholat. Kata Nabi SAW, idza kumta ala sholat, fa'asbigil wudu. Kalau kamu berdiri sholat, sempurnakan dulu wudu. Sumastaqbilil kiblah. Kemudian kalau sudah wudu, hadap kiblat. Fakabbir. Setelah itu langsung takbir. Tidak ada yang lain-lain dibaca. Setelah itu diajarkan sholat. Sampai selesai. Membuat sholatnya apa? Sah. Membuat sholatnya sah. Makanya para ulama menjelaskan bahwa tidak ada syariat bacaan sebelum sholat apapun, bahkan niat. Sepakat oleh para ulama, niat hukumnya tidak ada lafaz dari Nabi SAW. Nabi hanya mengatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Niat yang wajib sebelum sholat. Apakah Nabi lafazkan? Tidak ada sepotong dalil pun bahwa Nabi SAW melafazkan niat. Tidak ada sepotong dalil pun. Iya, Nabi SAW melafazkan niat. Ya, tidak ada lafaz. Kecuali kita sholat berjamaah, imam dianjurkan untuk berkata dan meluruskan shaf. Sawu sufufakum. Lurus dan rapatkan shaf kalian. Tarosu. Rapat. Sejajar. Ini terkait dengan masalah kelurusan. Adapun selain itu, wallahu alam, tidak ada penukilan dari Nabi SAW. Dan baik, kita cukupkan karena sudah masuk waktu. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan akan datang. Semua yang benarnya itu dari semata dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salahnya itu kekurangan dari kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.